itu langsung dibagi waris, ya, diburu-buru bagi waris. Bahkan ada yang udah nungguin sejak sakaratul maut, nauzubillah. Ternyata pas udah dibagiin semua ke anak-anaknya, hutangnya masih banyak. Yang dibagiin 100 juta, hutangnya 200 juta. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan rahmat, berkah, kebaikan, kita bisa bermuwajahah, bertatap muka meskipun masih dalam kondisi yang tidak mengenakan, pandemi. Tapi tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah segera mengangkat kondisi ini menjadi kondisi yang lebih baik, agar kita bisa kembali beribadah dengan maksimal, dengan kondisi yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin pada kesempatan pagi ini sharing ilmu, ya, berbagi ilmu di waktu yang penuh dengan kebaikan, karena bahkan para malaikat hari pun hadir, ya, sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, di mana ketika ada satu kaum, satu komunitas, satu kelompok berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang Allah turunkan melainkan nazalat humur rahmah, akan Allah turunkan rahmat di pagi hari, di kajian tersebut, di majlis tersebut. Wa ghasyiyat humul wa nazalat humul malaikah wa ghasyiyat humur rahmah, dan Allah turunkan pula malaikat-malaikatnya. Apalagi di waktu subuh terjadi pergantian shift malaikat. Malaikat yang berjaga di pagi sampai petang hari, dan malaikat yang berjaga dari petang sampai pagi harinya. Maka dari itu, mari kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Apalagi yang kita bahas adalah ilmu Allah yang begitu luas. Maka hadirin sekalian, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu ilmu, yang mana ilmu ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Statementnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu yungsa, bahwasannya ilmu ini adalah ilmu yang pertama kali dilupakan. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa diriwayatkan oleh Abu Hurairah, fa inni mru'um maqbudun, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia, maka memiliki durasi waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innal ilma sayuqbad, dan ada sebuah ilmu yang akan juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah ilmu waris. Wa tazharul fitan, dan ketika ilmu waris itu diangkat, maka akan terjadi fitnah di mana-mana, terjadi cobaan, ujian untuk keluarga-keluarga muslim. Hatta yakhtalifal isnan fil fariḍah, sampai ada yang kemudian berselisih karena itu, karena sebab waris itu, la yajidani man yaqdi biha,
kemudian tidak ditemukan orang yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan cara Allah menghilangkannya dengan apa? Ya, dengan tentu mengangkat para ulama-ulama yang concern, para ulama-ulama yang ahli di bidang tersebut, ataupun banyak di antara kita para asatidz, para ulama, ya, tapi tidak concern di bidang tersebut. Maka dari itu, ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan tentu Allah bukan hanya menghadirkan sebuah ilmu, melainkan pasti ada hikmah di baliknya. Melainkan pasti ada nilai kebaikan di baliknya. Dan ternyata ketika kita gali dalam ilmu waris ini memiliki nilai yang sangat luar biasa, khususnya dalam kita berumah tangga. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sangat banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Kita lihat fenomenanya dulu, ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan dalam keluarganya, ataupun menyaksikan tetangganya, atau sanak saudara, ataupun kerabat yang kemudian keluarganya itu, ya, bermasalah, yang kemudian ada satu keluarga tapi nggak pernah mau ketemu gitu. Ada di satu keluarga yang kalau ketemu ribut mulu. Kemudian isi grup WhatsApp-nya itu warisan terus, atau tanah sengketa terus gitu ya. Bahkan sampai ada hidupnya sibuk dengan tanah sengketa gitu, permasalahan yang terjadi. Dan ini fenomena yang terjadi di lapangan, Pak. Tapi jika kita memahami ilmu waris ini, insya Allah, ya, kemudian kita tidak akan terjadi ke hal-hal yang dimaksud. Dan ilmu waris ini adalah satu ilmu fikih yang kemudian tercatat dalam Al-Quran jelas. Allah langsung mencantumkan pecahannya, berapanya dalam Al-Quran. Kalau zakat kan juga dalam hadis dijelaskan lebih rinci. Tapi ini ilmu waris langsung Allah cantumkan pecahannya dalam Al-Quran. Bisa kita rujuk, ya, dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12-nya, kemudian juga di ayat 176, ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yusikumullah fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayain. Dalam surat tersebut, ya, mencantumkan betapa pentingnya kita belajar ilmu waris, khususnya sebagai kepala keluarga. Dikatakan bahwa, ya, untuk laki-laki, ya, langsung disebut mislu hazzil unsayain. Ya. Jika ada anak laki-laki dan perempuan, maka anak laki-laki mendapat 2 kali lipat lebih banyak dari anak perempuan. Jadi belum ada tuh harta gono gini tuh nggak ada dalam Al-Quran. Yang kita tahu hari ini, ya, harta gono gini itu tidak ada. Itu didatangkan dari barat. Nah, bagaimana hukum Al-Quran? Jika ada anak laki-laki dan perempuan ditinggalkan wafat, maka harta warisan dibagi 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau anaknya cuma perempuan, maka 1 perempuan, ya, maka ia mendapat setengah bagian dari harta waris. Tapi kalau anak perempuannya lebih dari 1, maka dia mendapat 2/3. Maka dia mendapat 2/3. Ada anak perempuan ditinggal 2 orang. Nah, maka totalnya 2/3 dibagi menjadi 2. Lalu kemudian, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau hanya sendiri, ya, maka anak perempuan tunggal, ya, ia mendapat nisfun, setengah.
wa li abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Yang wafat kemudian meninggalkan orang tua, ayah ya, kemudian ibu, maka atau ke atasnya kakek nenek, maka jika ada dan tidak terhijab atau terhalangi oleh keluarga inti, maka ia mendapat as-sudus, 1/6. Rinci dijelaskan dalam Al-Quran. In kana lahu walad, dapat 1/6 kalau si mayit ini memiliki anak. Fa illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Kalau dia kemudian tidak punya anak, maka ibunya mendapat 1/3. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau dia punya saudara, artinya si ibunya ini punya anak yang lain ya. Jadi kalau kita menghitung waris itu jangan bingung, Pak. Kalau ada orang cerita misalnya, Pak Ustadz, saya mau ngitung waris nih keluarga saya. Jadi yang meninggal itu paman saya gitu. Nah, bapaknya itu tunggu gitu ya. Jadi kita biar nggak sulit, pamannya itu diposisikan sebagai mayit. Ya, karena kita akan bingung nanti. Ya, ini bapaknya siapa? Ya, siapanya kita dan lain sebagainya. Jadi kalau kita posisikan sebagai mayit jelas. Gitu ya. Maka yang dimaksud bapaknya adalah bapaknya mayit, yang dimaksud ibunya adalah ibunya mayit, yang dimaksud anaknya adalah anaknya mayit. Karena kita akan memahami nanti bagian-bagiannya itu sesuai dengan pihak, gitu ya. Apakah dia pihak anak, apakah dia pihak istri, apakah dia pihak bapak, ya, ataupun yang lainnya. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Nah ini ya penting sekali, karena banyak juga yang terjadi ya di antara atau di kalangan kita. Jadi setelah si mayit wafat, harta itu langsung dibagi waris ya, diburu-buru bagi waris. Bahkan ada yang udah nungguin sejak sakaratul maut, nauzubillah. Ada yang udah nungguin, Pak, gitu. Ini terjadi di kalangan kita. Akhirnya apa? Ternyata pas udah dibagiin semua ke anak-anaknya, hutangnya masih banyak. Yang dibagiin 100 juta, hutangnya 200 juta. Malah lebih hutangnya. Nah, Quran mengajarkan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa ketika seorang mayit ya, kemudian meninggalkan harta, ya ini kalau ada hartanya, Pak ya. Kalau nggak ada nggak bisa dihitung, Pak. Jadi kalau ada aja. Kalau ada hartanya, misalkan yang ditinggalkan 500 juta. Dicek dulu. Kira-kira pertama, jadi ketika harta si mayit itu ditinggalkan oleh pemiliknya, ditinggal wafat, maka ada 3 kurang lebih kewajiban mayit. Jika yang 2 ini jika ada. Ya, yang 1 adalah pengurusan jenazah diambil dari harta tersebut. Ya, pengurusan jenazah. Ya, meskipun dalam teknisnya nanti ya, bisa jadi ada masyarakat yang baik gitu ya, kadang ikut membantu, itu nggak masalah. Tapi jika tidak ada, maka pengurusan jenazah diambil dari harta tersebut. Nah, yang kedua, maka dicari apakah ada surat-surat wasiat. Gitu ya. Apakah ada surat-surat wasiat yang diamanahkan? Maka dan jelas gitu ya, kalau karena kita di negeri hukum, Pak, maka pastikan segala wasiat itu dicatat di atas ya, hitam putih ya. Kemudian kalau bisa ada notarisnya ya, ada juga, kemudian saksi dan lain sebagainya, sehingga ketika kita wafat ya, itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena wasiat itu sedekah kita, Pak. Di mana ketika kita wafat kita nggak bawa harta,
Tapi ada harta yang kemudian bisa menjadi pahala jariah. Apa itu? Salah satunya adalah wasiat. Di lain hal ada wakaf juga. Tapi wasiat ini menjadi kewajiban kita ya, ketika sudah dijanjikan. Nah, maka dilihat wasiatnya. Dan wasiat itu nggak bisa semuanya. Ya. Wasiat itu ada batas maksimalnya. Makanya suatu hari ada ya, seorang lelaki, ya, seorang bapak gitu, punya anak lumayan, ada sekitar 3-5 orang. Tapi anaknya nggak ada yang deket sama dia. Bahkan cucunya ada yang berniat untuk membunuh dia. Saking kayanya ini orang. Nah, yang dekat siapa? Yang dekat, yang baik itu adalah perawatnya, yang selalu ngasih obat ke dia setiap hari. Nah, akhirnya apa? Ketika si bapak ini wafat, kemudian notaris membacakan wasiat, gitu ya. Ini ada wasiat dari bapak. Nah, ternyata wasiat itu diberikan kepada si perawat itu semua hartanya. Anaknya langsung protes kan? Ya, akhirnya apa? Karena nggak tahu kalau ya karena ini yang terjadi bukan pada Islam ya, pada Muslimin ketika itu, ya udah ribut aja. Nah, kalau dalam kita ada hukumnya, ya, maka wasiat itu maksimal sepertiga dari harta kita. Meskipun nanti yang tercatat itu banyak ya, misalnya ada seorang fulan mayit meninggalkan harta tadi 500 juta misalnya. Untuk wasiatnya itu diberikan 250 juta. Ya. Dikasih apa enggak, Pak? 250 juta dari 500 berapa persen tuh? Ya, 50%. Kalau sepertiga berapa persen berarti? 33 kurang lebih ya. 33%. Berarti ada lebihnya sekitar 17%. Nah, maka harus dikurangi 17%. Ya. Dan nanti kemana hartanya? Hartanya dilanjutkan ke fase selanjutnya. Ada hutang, ya, ada harta waris. Gitu. Jadi wasiat ini harus ditunaikan ya, ketika memang ada. Gitu. Nah, kemudian misalnya dari 500 juta, ya wasiatnya 100 juta. Nah, maka sisanya 400 juta ini dilihat juga hutangnya ada tidak? Ya, karena wasiat ini juga selain kita berjanji pada Allah juga janji pada manusia, harus ditunaikan. Nah, hutang juga dilihat ada tidak? Nah, kalau hutang yang 400 juta udah nggak ada harta waris berarti. Nggak usah ribut lagi, Pak. Ya, yang penting hubungan antar manusia tertunaikan. Ya, kalau tidak akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ada hutang ditunaikan. Nah, kalau ada sisa, misalnya hutang 200 juta, sisa 200 juta. Nah, 200 juta inilah yang kemudian menjadi harta waris. Jadi tidak serta-merta harta yang ditinggalkan itu menjadi harta waris. Belum, ada prosesnya dulu. Nah, ini kalau anaknya tidak paham atau di antara keluarga intinya tidak paham, nauzubillah ya, kita bisa memakan harta orang lain ya, yang bukan hak kita ya, karena dalam setiap harta kita ya, ada pemiliknya dan harus jelas pemiliknya siapa.